Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Seperti biasa kita mulai dari hal-hal yang lagi viral-viral nih di media sosial. Kali ini tuh ada berita soal katanya PT Liga alias PT LIB alias I-League ya. Ini resmi menetapkan soal regulasi pemain asing di Super League musim ini. Nah, dalam berita yang beredar sih, ya kami bilangnya kan berita beredar kan. Karena kami pribadi kesulitan nih masuk ke situsnya PT I-League. Mungkin kebanyakan kami mengkritik PT I-League kali ya. Jadi kami ini diblokir. Nah, dalam berita yang beredar di media massa, PT I-League ini menetapkan tetap regulasi pemain asing adalah 11 pemain asing. Cuma yang boleh dibawa dalam satu kali pertandingan itu cuma 9 pemain asing. Dan 7 yang boleh ada di lapangan. Sementara yang 2 di cadangannya aja. Karena kan awalnya tetap 11 pemain asing, tapi 8 yang boleh main sekaligus. Tapi sekarang 11-nya tetap, cuma yang di bawah 9, 7 dalam lapangan. Itu perbedaannya ya. Ya kalaupun benar, regulasi ini yang ditetapkan oleh PT I-League untuk musim ini, sebenarnya kami nggak kaget sih. Karena kenapa nggak kaget? Masih ingat dong, kami pernah bilang, kami kan bilang regulasinya tetap 11. Kenapa kami sangat yakin regulasinya tetap 11 pemain asing? Karena tim penguasa liga sudah memiliki 11 pemain asing. Tahu dong siapa tim penguasa liga? Tim Pak Pol. Tim yang memberikan izin liga itu jalan apa enggak. Nah, ini tim Pak Pol kan udah punya 11 pemain asing nih. Apa jadinya kalau regulasinya dikurangin, nggak 11 pemain asing? Beh, ini bisa-bisa nih tim Pak Pol ini ngomel-ngomel dan bisa-bisa surat izin atau izin untuk menggelar liga ini bisa dipersulit nih sama Pak Pol nih. Makanya dari sini kami udah yakin Super League musim ini tetap akan pakai 11 pemain asing. Karena tim Pak Pol udah duluan pakai 11 pemain asing. Dan kalau benar regulasi ini dipakai, kami pribadi berpikirnya ini ya adalah sebuah win-win solution ya, jalan tengah lah ya. Karena kan kita tahu para klub pengennya pakai 8 pemain asing dan 8-8-nya boleh main sekaligus. Tapi kan PSSI pengennya cuma pakai 7. Ya udah mungkin LIB ini ngambil jalan tengah. Klub pengen 8, PSSI pengen 7. Udah saya kasih 9. Cuma yang di lapangan 7 aja, yang 2 cadangan itu kan. Ya mungkin ini jalan terbaik lah ya, win-win solution lah ya. Jadi udah clear ya dengan 11 pemain asing. Jadi nanti di akhir kompetisi jangan sampai ada tim atau pendukungnya ini ngegerutu nih ketika timnya gagal bersaing di papan atas. Jangan sampai terada omongan kayak gini. Ah, tim Anuma bisa naik ke atas, bisa berada di papan atas karena 11 pemain asingnya. Kita mah cuma 8, kita mah cuma 7, kita mah cuma 9. Jangan sampai ada omongan kayak gitu ya. Karena kan regulasinya 11 pemain asing. Ya salahin klub kalian. Kenapa nggak mau pakai 11 pemain asing? Gitu aja. Lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari Bali United. Nah, ini kita akan coba sedikit mereview ya. Kemarin tuh Bali United meluncing jersey untuk musim ini. Kami sendiri sih agak kaget juga sih, sebab awalnya kami berpikir, karena kami melihat video ini nih, di sini kan ada video yang diunggah oleh akun Bali United. Ada beberapa orang yang mereaction nih calon jersey baru Bali United, dan katanya ada kelihatannya ya orang-orang yang mereaksi ini sangat kaget dan sangat bangga nih dengan jersey baru Bali United untuk musim ini. Katanya lebih bagus dibandingkan jersey musim lalu. Nah, ketika kami melihat, kami bicara desain loh ya, desainnya bukan pattern atau apapun ya, karena kami lihat desainnya. Kami agak kaget juga sih, kirain mah akan lebih lebih wah gimana gitu ya. Ternyata ya buat kami pribadi loh, ini selera kami aja nih mah ya. Ya buat kami sih ya nggak terlalu banyak perbedaannya dengan jersey musim lalu. Kalau dari desain lah ya, tapi nggak tahu juga dari corak ataupun dari pattern. Karena kan katanya sih jersey musim ini tuh ada jakatnya. Jakat itu ya semacam emboss yang timbul dah di bahan di jersey ini ya. Beda dengan musim lalu. Musim lalu kan ada coraknya, cuman coraknya itu pakai polyfake atau mungkin pakai sablon. Kali-kali ini pakai jakart ya, mungkin itu kali ya. Tapi kalau secara desain pribadi sih buat saya lo ya, kami pikir ya nggak terlalu banyak perubahan sih dari musim kemarin.
Dan kalau kami pribadi, kalau ditanya lebih suka, mungkin kami lebih suka jersey Bali United di tahun 2020 kali ya. Ini mungkin buat kami simple tapi elegan. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing. Nah, gimana menurut kalian nih? Berapa rating kalian dari 1 sampai 10 nih untuk jersey baru Bali United musim ini? Dari PSIM Jogja, ini juga lagi rame kemarin nih. PSIM ini katanya sih mau bermarkas di Stadion Maguwo Harjo Sleman nih. Tapi ada sebagian kelompok orang atau supporter katanya nggak suka nih atau nggak mau nih si PSIM ini bermarkas di Sleman ataupun di Maguwo Harjo ya. Sampai Raja DIY, Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono ini turun tangan nih untuk mengkritisi lah soal protes dari sebagian kelompok orang yang nggak ngebolehin PSIM ini bermarkas di Maguwo Harjo. Ya kalau pendapat kami pribadi lucu aja gitu loh, bagi orang-orang yang nggak ngebolehin PSIM bermarkas di Maguwo Harjo. Masa tim dari luar Jogja dibolehin bermarkas di Maguwo Harjo sementara tim asal Jogja sendiri nggak dibolehin? Kan lucu buat kami. Kalau mungkin alasannya karena kan Maguwo Harjo dipakai 3 tim, PSS Sleman di Liga 2, terus ada PSBS Biak, masa dipakai sama PSIM Jogja? Ya salah siapa? Ya salah PT Liga lah. Kenapa PSBS diizinkan bermarkas di Maguwo Harjo? Kemarin PSBS sudah bermarkas di Bandung, dilarang katanya. Padahal kan di Bandung juga nggak bakal bentrok sama Persib. Kan Persib di GBLA, sebenarnya PSBS itu kan di Jalak Harupat. Lah ini malah dibentrokin atau disetujuin di Maguwo Harjo, sementara Maguwo Harjo ada PSIM Jogja. Kan riuh sendiri tuh PT Liga. Ya ini nih kasus ini kalau sampai nantinya misalnya PSIM nggak bisa main di Maguwo Harjo dan mungkin PSIM yang pindah ke Bandung, buat kami pribadi malah Persib malah seneng kali ya kalau PSIM bermarkas di Bandung. Kenapa demikian? Karena PSIM dan Persib ini memang satu poros ya. Tapi kan lagi-lagi nggak mungkin dong PT Liga ngebolehin PSIM bermarkas di Bandung. Karena kenapa? Balik lagi lah, nanti ada omongan seperti ini. Ya Liga nggak bakalan seru, nggak ada derby biru nantinya, nggak ada derby antara biru barat lawan biru tengah gitu kan. Aduh, lagi-lagi rating mulu yang dipikirin. Dari Persija Jakarta, kali ini Persija resmi menyalip Persib. Betul, ini kami betul ya. Persija berhasil menyalip Persib. Bukan dari soal ranking klasemen lu ya, ataupun ranking dari FIFA, ataupun ranking dari Asia lu ya. Tapi soal launching tim dan juga jersey. Nah Persija kemarin launching tim ya, sekaligus menggelar pertandingan friendly match melawan Arema. Di sini juga meluncing jersey baru untuk musim ini. Nah, buat para fansnya Persija yang ngidam Persija pakai Adidas ya kayaknya ngidamnya nggak kesampean ya, karena Persija tetap pakai Juaraga sebagai aparel. Nah bicara soal jersey Persija musim ini ya kami disclaimer dulu ya, kami mohon maaf dulu ya, kami nggak bermaksud mengkritisi lo ya, mengkritisi jersey Persija. Ini cuma pendapat kami aja, karena kan manusia itu punya pendapatnya masing-masing. Nah kalau pendapat kami pribadi soal jersey baru Persija, kami pribadi acungi jempol buat Juaraga sebagai aparelnya Persija ya, yang udah memberikan jersey untuk Persija musim ini. Jujur kami pikir ini Juaraga kreatif sekali ya, sampai-sampai desain jersey 2023 pun diberikan pada Persija musim ini. Ya, kami nggak bohong lu ya. Ini tuh konsep jersey Persija musim ini adalah konsep jersey Juaraga di tahun 2023. Saat itu Juaraga itu membuat konsep jersey untuk Piala Dunia U17. Nah ini ya, jersey Piala Dunia U17 bikinan Juaraga. Dan mirip banget kan dengan jersey Persija musim ini. Cuma beda di warna list aja kali ya, sama di kerah dikit tuh ada perbedaan, ada sedikit warna kuning ya di kerahnya Persija musim ini. Ya kalau kami pribadi dibilang kecewa, agak sedikit kecewa juga sih dengan desain jersey Persija musim ini. Karena ekspektasi kami lo ya, ekspektasi saya lo ya sebagai orang yang melihat jersey ini gitu. Kami berekspektasi, harapan kami ya, keinginan kami gitu kan, akan ada lebih desain yang lebih mewah, lebih wah gimana gitu. Karena kalau kami berpatokan pada jersey Persija musim lalu, kami pikir jersey Persija musim lalu salah satu desain jersey yang terbaik buat kami. Dari soal desain, dari jaket dan lain-lain, ini salah satu jersey mewah musim lalu di Liga 1 musim lalu ya. Jadi harapan kami
Jersey Persija musim ini bisa lebih mewah dari musim kemarin ya. Sayangnya mungkin kami pribadi belum bisa beli ya jersey Persija musim kemarin yang player issue karena harganya mahal. Kami nggak kebeli. Nanti aja deh kalau harganya udah turun baru kami beli. Soalnya kalau beli KW ntar kami dinyinyirin lagi. Masa beli KW? Tapi itu balik lagi lah, selera masing-masing, pendapat masing-masing. Kalau mungkin ada yang suka dengan jersey Persija yang sekarang, ya itu ya hak kalian juga. Itu kan pendapat kami pribadi. Kalau buat kami pribadi, kalau dibandingin dengan jersey Persija musim kemarin, ya kami lebih suka dengan jersey Persija musim kemarin, baik merah, baik putih, maupun hitam. Ini lebih bagus dibandingkan jersey Persija musim ini. Itu kalau kami pribadi lu ya, maaf lu ya, namanya juga pendapat pribadi. Nah, soal pemain asing nih, dengan datangnya Alano 5 berarti udah komplit ya semua pemain asing Persija musim ini. Karena Persija kabarnya sih cuma pakai 9. Nah, yang terslot terakhir itu akan dipakai, bukan dipakai sih, udah dipakai sama Thales Lila yang dipinjamkan dari Arema FC. Jadi inilah 9 pemain asing Persija untuk musim 2025-2026. Ada Carlos Eduardo, ada juga Cardoso, ada Alano, ada juga Matsumura, Almeida, ada Franca, ada Sousa, dan juga Thales Lira ya. Dari Persebaya, 2 hari yang lalu, ini akun Instagramnya Persebaya memposting hal ini. Nah, ini tuh diakibatkan di laga launching Persebaya lawan PSS Sleman, ada chance rasis terhadap salah satu kelompok supporter, ya kami sebutin aja ya, Viking ya. Nah, ini chance-nya yang bikin admin ataupun manajemen Persebaya ini agak emosi juga. Kami pribadi sih sebenarnya nggak terlalu marah ya, nggak terlalu emosi dengan apa yang dilakukan orang-orang ini. Bukannya kami ngebelain mereka lo ya, bukan. Tapi faktanya gini lo ya, 4 tim rival di tanah air, Persebaya, Persija, Arema, dan Persib, supporternya kan hampir sama seperti ini juga kan. Kadang rasis, juga hujat menghujat, hina menghina. Itu kan memang apa ya, udah jadi kebiasaan 4 tim inilah ya. Tapi sebagai orang yang punya darah Surabaya, saya pribadi ngerasa malu melihat hal seperti ini. Kenapa demikian? Kota Surabaya itu adalah kota pahlawan. Di kota ini, di zaman peperangan Belanda dulu, semua etnis itu bersatu loh ya dalam mengusir penjajahan Belanda. Bahkan kalau mereka tahu, kota Surabaya itu dibangun setelah Gerakan 10 November 1945 itu, semua etnis yang ada di Surabaya itu membangun kota Surabaya lu ya. Tapi gara-gara segelintir orang dan dengan kata-kata rivalitas di sepak bola, seolah-olah mereka nggak menghargai semua etnis dan golongan kelompok lo ya. Makanya kami kembali negur nih buat orang-orang yang hujat kami saat kami mengkritik soal kurikulum pendidikan di Indonesia. Ah, lu ngejekin pendidikan aja lu, inilah itulah. Nah, inilah faktanya. Karena kenapa demikian? Kami yang lahir di era 70, 80, 90-an itu diajarkan di sekolah soal sejarah-sejarah bangsa ini, bahkan pahlawan-pahlawan bangsa ini. Nah, sekarang coba dengan anak Gen Z 2000-an kesini nih, apakah mereka di sekolah diajarin soal sejarah bangsa Indonesia? Siapa pahlawan-pahlawan Indonesia pun belum tentu mereka tahu. Karena kenapa? Ketika kita mengetahui sejarah bangsa ini dan juga pahlawan-pahlawan bangsa ini dan sejarah kota-kota tersebut dilahirkan dan didirikan, nggak akan pernah yang namanya menghina kelompok lain. Karena ya kami ngerasain gitu. Ini setiap daerah itu dibangun oleh semua kelompok daerah mana-mana. Makanya kalau kami boleh ngomong ya untuk orang-orang yang seperti ini ya, kon ngomong pancen banter koyong ngono iku, opo kon ngerti sejarah Surabaya? Ngisi-ngisi nih. Dari PSM Makassar sepertinya akan resmi nih pakai Adidas untuk musim ini. Memang belum diumumkan secara resmi sih, tapi kalau kami lihat ya, para penggawa PSM Makassar ini saat latihan sudah memakai atribut Adidas. Nah, hal ini terlihat di kaos kaki yang dipakai para pemain PSM Makassar saat latihan. Ini semuanya berlogo Adidas. Kalau benar Adidas merapat ke PSM Makassar, inilah yang sering kami bilang ya, laki-laki itu nggak bercerita, tahu-tahu Adidas aja. Lalu bagaimana dengan Persib Bandung? Jadinya pakai aparel apa nih? Kami belum tahu loh ya. Tapi yang pasti kemarin memang ada insiden nih dengan para pemain Persib nih.
Katanya bus yang biasa dipakai untuk para pemain Persib di Thailand alami kecelakaan yang mengakibatkan ini posisi depan bus yang ditumpangi oleh para pemain Persib Bandung ini rusak dan penyok nih. Tapi untungnya memang nggak ada satupun pemain Persib yang cedera ataupun terluka ya. Tapi di video ini ada satu hal yang kami bikin salfok ya. Mungkin kami aja belum tahu kali ya. Ini kaos yang dipakai Adam Alis. Ini kaos polo ya. Kaos polo biru. Awalnya kami pikir ini kan kaos polo nggak ada logonya nih. Tapi bukan logo Sportama loh ya. Artinya memang Sportama udah nggak kerjasama dengan Persib ya. Awalnya kami pikir ini kaos polo ini kaos polonya Nike atau Adidas ya. Karena mungkin mirip dengan ini nih. Ini kan punyanya Nike nih. Ini punya Adidas nih. Tapi setelah kami teliti, ini ternyata kaos polo bikinan Mischief ya, Mischief Denim ya. Karena memang Persib kan bekerja sama dengan Mischief Denim. Nah, apakah Persib di jersey-nya pun akan bekerja sama dengan Mischief Denim nih? Karena kalau di postingan terbaru Instagramnya ya, lagi-lagi lah admin Persib ini apa ya? Ya, buat kami agak jengkelin juga sih. Kembali memberikan kode-kode untuk aparel jersey Persib musim ini. Kali ini ada gambar kucing nih. Ya otomatis ya orang-orang nebaknya gambar kucing itu pasti Kelme lu ya. Tapi ya kembalilah. Kalau memang ternyata bukan Nike, bukan Adidas ataupun Kelme yang merapat ke Persib ya, siap-siap aja Boboto pasti akan dinyinyirin sama tetangga. Makanya kami bilang, liar nempo admina Persib mah. Sepil iya, sepil anu, sepil eta lah. Jol ujung-ujung nasi anu nu asup ka Persib. Ujung-ujungna beak geus bobotoh di hujat ku tetangga. Bener tuh?